Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca kitab suratul Fatihah. Ini agak cepetan dikit karena habis ini mau makan-makan. Kalau Ibrahim mau pulang gak apa-apa. Lu mau pulang juga? Mau pulang? Mau pulang apa ikut makan? Kalau mau ikut makan ya silahkan. Kalau mau pulang ya alhamdulillah. Begitu aja kita ya. Mila mau pulang? Pulang aja gak apa-apa. Alhamdulillah, gitu aja. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz sya'urillahi laumul dulu wa ana khususan jami' wali songo wa nahusan ila ruh Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila ruh Mbah Sim Asari Jombang wa ila ruh Mbah Hasan Ginggong wa ila ruh Mbah Hamid Pasuruan wa ila ruh Mbak Bisri Mustafa Rembang wa ila rum Mbak Abdullah Salam Hajin wa ila rum Mbak Salma Mahfud Hajin wa ila rum Yarwani Kudus wa ila rum Mbak Maimun Zubair wa ila rum Abu Yadim Yati Banten wa ila rum Gi Ilyas Ruhiyat Tasikmalaya wa ila rum Aba Anom Tasikmalaya wa ila rum Syekhi Syabdillah Rifai nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala, kita lanjutkan yang semalam, wa yufarikun na'ta fi kaunihi jamidan ghaira muawwalin bi mustaqin. Wa yufariku, dan kalau bahasa Jawanya nulayani, maksudnya nulayani itu berbeda. Terjemahan bebasnya wa yufariku itu sama dengan wa yukhalifu. Wa yufariku dan berbeda, bedani apa naat apa atof an-na'ta pada naat, atof berbeda dengan naat. Nah itu maksudnya fi kaunihi, di dalam adanya atof, jamidan itu berupa isim jamid. Jamidan itu berupa isim jamid, yaitu isim jamid yang kemarin udah dibahas. Maksud saya sambil diingat kalian itu kan, apa kemarin? Isim yang tidak bisa ke tasrif itu jamid. Jadi Pak, apa istilah-istilah yang seperti ini ya langsung connect gitu loh kalian gitu, biar menguasai masalah gitu. Ya, masalah kitab yang dibaca itu ya paham gitu loh. Ghairu muawwalin, yang tidak ditakwili, bimustaqin, dengan isim mustaq. Sementara itu wana'tu, dan bermula na'at, mustaqun, itu berupa mustaq, isim mustaq. Au muawwalun, atau yang ditakwili, bimustaqin, dengan isim mustaq. Nah, pembandingnya jamid itu mustaq. Mustaq yang kemarin udah dibilangin. Jadi kata-kata istaqo yastaku maknanya pecah. Maksudnya pecah itu berubah. Kalau jamid itu jumud. Jumud itu apa? Baku, kaku. Ya satu bentuk, istilahnya gitu. Nah, itu yang membedakan. Li'annahu, karena sungguhnya naat ya dulu itu menunjukkan apa naat ala maknan, atas makna mansubin yang dibangsakan ila ghairihi.
Li'annahu karena sesungguhnya mustaq gitu ya. Ya dulu itu menunjukkan apa mustaq ala maknan atas satu makna, atas satu arti, mansubin yang dibangsakan, yang dinisbatkan ila ghairihi pada lainnya makna. Sementara itu pembandingnya wal jamidu dan bermula isim jamid la dilalata lahu ala dzalika bil wad'i. La dilalata, tidak ada jenisnya dilalah. Dilalah itu gampangnya dalil lah. Cuman kalau dalil itu kan isim fa'il atau isim yang menyerupai isim fa'il. Lah sementara dilalah itu masdar. Dilalah itu penunjukan. Kalau dalil sesuatu yang menunjukkan. Nah ini kan harus dilatih juga maksudnya. Ala dzalika, atas itu makna mansubin ila ghairihi. Itu isinya dzalik. Ala dzalika, atas itu. Ay dzalikal makna al mansub ila ghairihi, itu maksudnya. Bil wad'i, dalam peletakannya. Jadi gini, ini udah dihapus ya. Atof, ini kan bahasanya atof. Atof bayan, maksudnya ya. Atof bayan itu berbeda dengan na'at. Maksudnya berbeda dengan na'at itu bagaimana? Fi kaunihi jamidan ghairu muawwalin. Kalau atof bayan itu jamid. Maksudnya jamid itu isim jamid. Yang tidak ditakwili dengan isim mustaq. Sementara na'at itu kan isim mustaq atau yang ditakwili dengan isim mustaq. Umpamanya kemarin contohnya aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Nah Umar itu apa kemarin namanya atof bayan kan gitu. Nah Umar itu isim jamid, orang dia nama orang walaupun udul dari kata-kata amir, tapi berbeda dengan na'at. Kalau na'at itu kan contohnya kemarin Ja'a Zaidun al-aqilu. Kan gitu. Al-aqilu itu menunjukkan isim fa'il. Isim fa'il itu adalah bentuk lain daripada isim sifat. Kan gitu kemarin. Nah, ataupun na'at yang berupa isim jamid. Ja'a Zaidun dzu malin. Dzu maknanya sama dengan sohibin. Nah kan beda. Kalau di dalam na'at itu isimnya adalah isim mustaq atau ditakwili dengan isim mustaq. Sementara pada atof bayan isimnya berupa isim jamid. Oke ya. Nah ini yang pertama. Kemudian wa yuwafiqu adful bayani matsbu'ahu kan na'til haqiqiyyi. Wa yuwafiqu, dan serasi atau cocok. Kalau bahasa terjawanya nyocoki. Nyocoki itu maksudnya keserasian. Atful bayani apa atof bayan. Atful bayani apa atof bayan. Cocok matsbu'ahu pada matsbu'. Matsbu' itu yang diikutinya atof bayan. Berarti atof, berarti kan ma'tuf. Ma'tuf aleh, matbu' dalam ilmu atau dalam bahasan atof berarti ma'tuf aleh. Kalau bahasa ininya man'ut. Man ini bukan na'at kan, itu masbu'. Kan na'til hakiki, seperti na'at hakiki. Ingat-ingat kemarin na'at terbagi dua. Pertama na'at hakiki, kedua na'at sababi. Ya kan gitu. Na'at hakiki ya ja'a Zaidun al-aqilu, yang merofakkan isim dhamir, yaitu dhamirnya man'ut. Kan gitu. Nah kalau na'at sababi itu yang merofakkan isim dhohir atau dhamir baris. Ingat itu. Nah, istilah seperti itu jangan lupa kalian. Maka harus secara intensif langsung dikuasai, langsung difahami gitu. Nah, atof bayan itu sama dengan
naat hakiki dalam mengikuti masbuknya. Nangik cocoknya fi arba'atin dalam 4 poin. Fi arba'atin dari 4 poin, dari 4 hal, min asrotin dari 10 perkara. Yang pertama, fi wahidin dalam 1 hal, dalam 1 min aujuhil i'rabi dari sisi i'rab. Aujuh itu jamaknya wajah, maknanya sisi, gampangnya gitu. Al-thalathati yang 3. Itu yang pertama. Dia sambil enggak usah ini diinget-inget aja lah. Pertama, ikut dalam i'rabnya. I'rabnya isim kan cuma 3. Rofa, nasab sama khofat. Nah, atau bayan ngikuti i'rabnya matbu'nya. Dari pertama dari sisi i'rab. Kalau enggak nanti ditulis biar enak. Yang kedua, fi wahidin minat tadzkir wa ta'nis. Dalam 1 hal minat tadzkiri dari mudzakarnya wa ta'nisi dan muannasnya. Tuh, itu berarti mudzakar muannasnya. Yang ketiga, wa fi wahidin dan di dalam 1 minat ta'rif wa tangkir dari ma'rifat dan nakirohnya. Yang terakhir, wa fi wahidin dan di dalam 1 minal ifradi dari mufrad wa tasniyati dan tasniyah 2 wal jam'i dan jamak. Wa hadhil asratu dan bermula ini yang 10 itu i'rab aja ada 3. Mudzakar muannas berarti 5. Ma'rifat nakiro berarti 7. Yang terakhir adalah dari sisi mufrad tasniyah atau jamak. 10 ini masing-masing bagian diambil 1. Makanya ada 4. Itu perlu dipahami. Jadi gini, atof bayan gitu aja. Itu mengikuti matsbu dalam 4 hal dari 10. Ini 4 dari 10. Yang pertama dalam i'rab. I'rab kan ada 3. Rafa, nasab, khofat. Nah, ini diambil 1. 2 mudzakar muannas. Yang 3 apa tadi? Ma'rifat nakiroh. Kalau bahasa itu kan ta'rif tangkir gitu ya. Ini kudu hafal. Yang kelima dalam 5 mufrad tasniyah dan jamaknya. Nah, ini semuanya kan 10. 3 ini 2, 5, 7 sama 3 berarti ya gampangnya gini aja lah. Ini 5 tambah ini 5. Nah, 5 sama 5 berapa? 10. Masing-masing diambil 1. Jadi atof bayan umpamanya begini. Ja'a Abu Hafsin Umaru. Ini Umaru. Abu Hafsin kan rofa nih. Rofanya Abu pakai wawu kan. Nah, ini Umaru rofa. Abu Hafsin mufrad apa bukan? Mufrad. Maka di sini Umar mufrad bukan? Oh. Mudzakar tasniyah. Abu Hafsin, Abu itu kan bapak, mudzakar apa muannas? Umar itu mudzakar apa bukan? Mudzakar. Mana ada Umar nama perempuan? Atau bencong? Oh, ngerti maksudnya? Terus dari ma'rifat nakiroh. Abu Hafsin, Abu mudhof, Hafsin mudhof ilaih. Hafsin itu kan nama orang. Berarti kan ma'rifat. Lah Umar nama orang bukan? Ma'rifat bukan? Ma'rifat. Tuh. Jelas kan? Terus mufrad tasniyah jamak. Abu Hafsin mufrad. Mufrad bukan? Umar juga mufrad. Gitu kan? Nah, itu maksudnya. Nanti yang kemarin apa? Contohnya isim nakiroh apa kemarin nakiroh? Hadza khotamun hadidun. Bekeng baru bangun. Dari mana?
Wah, keren lu ngajar. Kan kemarin hadza ini yang nakiro saya contoh, saya tulis. Perhatikan. Hadza khatamun hadidun. Kan gitu. Khatamun mufrad apa bukan? Mufrad. Hadidun mufrad apa bukan? Mufrad. I'rabnya khatamun khobar, rofa bukan? Ini rofa, ya kan? Mudzakkar muannasnya khatamun mudzakkar apa muannas? Wis. Orang hadza kok muannas, lu bencong berarti mat. Lah iya kan? Lah mudzakkar khatamun mudzakkar hadidun mudzak. Mufrad tasnya jamak, khatamun mufrad apa tasnya apa jamak? Mufrad, maka hadidun juga mufrad. Nah, ini contoh yang makrifat, ini contoh yang nakirah. Adapun dari sisi rofa nasab khafad ya tinggal ganti aja. Ja'a menjadi ra'aitu. Ya kan? Umpamanya khafad ya tinggal maror tu bi abi hafsin. Kan gitu. Nah, begitu juga contoh-contoh yang lain. Nah, contoh itu apa namanya? Enggak harus banyak. Ya, satu yang penting difahami, kemudian bisa dikembangkan. Loh gitu loh. Oke. Sekarang kita lanjut. Apa namanya? Wayasihu dan sah. Dalam arti sah itu boleh. Fi atau fil bayani, di dalam atof bayan maknanya sah. Ay wayasihu dan tegasnya sah. Fima hukima alaihi, fima di dalam hal hukima yang dihukumi apa alaihi atas atof bayan bi annahu dengan sesungguhnya ma atfu bayanin itu memang atof bayan bi'tibari kaunihi dengan menghitung adanya ma atau atof bayan muwadhihan itu menjelaskan au mukhassisan atau itu mentahsis limatsbu'ihi terhadap matsbu'nya atof bayan. Apa yang yasihu ayu roba apa bahwa di'robi apa atof bayan. Awas jangan kebalik. Wa yasihu fi atfil bayani itu fa'ilnya, ayu roba itu isinya fa'il. Ayu roba apa bahwa di'robi apa atof bayan badala kullin min kullin dengan i'rabnya badal kul min kul. Badal kul min kul nama lainnya apa? Badalus syai' minas syai'. Nah gitu loh. Maksudnya begini. Segitu dulu gampang biar maksudnya dikit-dikit. Atof bayan contohnya Ja'a Abu Hafsin Umar. Ya. Ini kan tadi awas tolong diperhatikan loh. Ini kan tadi disebutnya dengan atof bayan. Jelas. Itu boleh di-i'rabi badal kul min kul atau badal syai' min syai'. Badal syai' min syai' itu ya isinya ini ya ini. Kan gitu. Isinya Abu Hafsin ya memang Umar. Kan gitu. Ja'a Zaidun akhuka. Kan gitu kemarin contohnya. Ya kan? Nah, ini atof bayan boleh secara i'rab di-i'rabi dengan i'rabnya badal kul min kul atau badal syai' min syai'. Oke ya? Nah, itu yang pertama. Dipandang dari sisi apanya? Ya, atof bayan kan kemarin fungsinya kalau enggak muwadhdih, taudhih itu ya takhsis gitu loh maksudnya. Bi'tibari kaunihi masih teruskan dengan menghitung adanya atof bayan maqsudan itu yang dituju bin nisbati dengan dinisbatkan ala niyati takraril amili atas mengulang-ulang amil li ifadati maknal kalami untuk mencari faedah makna kalam
wa tauqidihi, dan menguatkan kalam fil ghalibi, di dalam lumrahnya, ai fi ghalibi isti'malihim, tegasnya di dalam normalnya penggunaannya orang Arab. Jadi secara umum yang dimaksud Abu Hafsin itu ya Umar, gampangnya gitu. Yang dimaksud Umar itu ya Abu Hafsin, dalam arti begini. Ini kan contohnya ja'a Abu Hafsin. Kalau dalam mengi'robi atau bayan atau badal, itu kan boleh mengulang-ulang amil. Maksudnya mengulang-ulang amil berarti kan ja'a Abu Hafsin. Abu Hafsin kan dibaca rofa sebagai fa'il, amilnya kan ja'a. Paham? Nah, ini ja'a Abu Hafsin. Abu Hafsin isinya Umar. Andai kan diulangi ja'a Umaru, itu benar. Ini soheh, ini soheh. Paham? Nanti berikutnya ada pembandingnya. Memang ada yang umpamanya amilnya ini diulang-ulang kemudian nggak bener, ada. Gitu loh. Jelas? Oke, sekarang kita lanjutkan. Wa kharaja, dan keluar. Wa kharaja, dan keluar dalam arti terkecuali, bihi, dengan ayu roba badala kul mingkul. Apa yang kharaja? Ma idza wajaba, ma apa sesuatu, idza wajaba apabila wajib, apa zikruhu menyebutkan ma, awim tana'a atau tercegah, apa ikhlaluhu menempatkan ma, mahallal awwali pada mahalnya lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama maksudnya matsbu'nya. Jadi ada dua poin. Yang pertama, ma idza wajaba dzikruhu au imtana'a ikhlaluhu mahallal awwal. Fa fi hatainil mas'alataini, maka di dalam dua permasalahan ini, fa fi hatainil mas'alataini, maka di dalam dua permasalahan ini, yaitu ma idza wajaba dzikruhu awim tana ikhlaluhu mahallal awal, yamtani'u tercegah apa al hukmu hukum, alaihi atas kok ma, ya benerlah ma aujaba bil badaliyati, dengan terkib badal. Fal ula, maka bermula masalah yang pertama, yaitu ma idza wajaba dzikruhu nahwu qaulika, itu seperti ucapan kamu Hindun koma Zaidun akhuha. Hindun bermula Hindun, koma itu berdiri, siapa Zaidun Zaid, akhuha yaitu Zaid itu siapa, akhuha yaitu saudara laki-lakinya Hindun. Hindun koma Zaidun akhuha, berarti kan ini gak usah saya tulis, gak apa-apa. Hindun koma Zaidun akhuha, tulis ya biar enggak. Ini yang pertama, ini ada jelimet. Hindun koma Zaidun akhuha. Bermula Hindun, koma itu berdiri, siapa Zaidun Zaid, akhuha yaitu saudara laki-lakinya Hindun. Ini kalau kalian diperhatiin, ini sulit. Kalau diniatkan tikrarul amal, tikrarul amil, jadi koma akhuha. Lah iya kan? Ini mamanya Hindun, kan niatnya tikrarul amal tadi. Hindun koma akhuha, kan berarti begitu. Nanti berikutnya belum selesai biar gak keder. Ya, fa akhuha itu ada keterangannya.
maka bermula lafat akhuha atfu bayanin itu atof bayan li zaidun kalau i'rab hikayah ya terhadap lafat zaidun. La badalun tidak menjadi badal minhu dari lafat zaidun. Li annal badala karena sesungguhnya badal fi niyati takroril amili itu dalam niat mengulang-ulang amil. Fayasiru maka jadi apa lafat ya lafat yang badal ya min jumlatin ukhra itu dari jumlah yang lain. Fatahlu maka sepi apa al jumlatu jumlah al mukhbaru biha yang dibuat khobar biha dengan jumlah min robitin dari robit laha bagi jumlah bil mubtada'its tsaniyati dengan mubtada yang kedua. Oh. Ada titik nahwu bil mubtada'i dengan mubtada titik itu. Ats-tsaniyatu itu lain poin. Nih gini. Ini adalah ya, saya ulangi. Kalau yang pertama contohnya Hindun koma Zaidun akhuha. Akhuha itu atof bayan. Atof bayan. Perhatikan, ini ciri-ciri dan cara lah. Ono bocah ngapa? Lah, hanya lu lang udah ngantuk ah. Lah iya. Lah kalau disuruh tidur siang aja nggak mau ya. Padahal tadi ngeletak di situ. Biar ngaji kan. Ngantuk. Ntar di syuting mati kalau ngantuk gitu. Aska kan lucu baru ngantuk. Gitu ya. Wih. Halo. Lah iya kan. Nih perhatikan. Zaidun itu fa'il dari koma. Akhuha itu atof bayan. Perhatikan loh atof bayan loh. Enggak boleh kalau dijadikan badal sekalipun badal gol mingkul. Karena ketika lafat Hindun koma akhuha ya apa namanya lafat akhuha ini enggak ada keterkaitan dengan lafat sebelumnya, enggak ada domir yang kembali kepada jumlah. Domir yang berupa robit itu adalah yang mengikat sebenarnya. Kalau dalam mausul itu ya sama dengan aid. Itu jelas. Jadi tidak semua atof bayan sah apabila dijadikan badal. Jelas. Walaupun ada. Kalau ini boleh. Ja'a Abu Hafsin Umar. Ini kalian jadikan atof bayan boleh. Kalian jadikan badal boleh. Tapi tidak semuanya. Oke ya. Nah itu yang tidak boleh itu. Ats-tsaniyatu bermula yang kedua yaitu yang imtana'a ikhlaluhu mahallal awal. Nahwu ya Zaidu al-harth itu boleh al-hartha boleh al-harthu. Ya Zaidu al-harthu. Ya Zaidu Zaid al-harthu yang petani. Fal harthu maka bermula lafaz al-harthu atfu bayanin itu atof bayan. La badalun tidak sebagai badal. Id la yakhillu karena tidak boleh menempati apa lafat al-kharthu mahallal awali pada tempatnya yang pertama. Alasannya listilzamihi karena menetapkannya lafat al-kharthu istima'a al pada ngumpulnya al wa harfan nida dan huruf nida. Wahua dan bermula awas. Wahua artiin yang benar. Wahua dan bermula istima'u al wa harfun nida mumtaniun itu tercegah. Jadi yang kedua yang tidak boleh menjadikan badal atau bayan itu adalah tercegahnya, tertolaknya menempatinya atof bayan atau bayan yang dirubah badal pada tempat yang pertama. Ini perhatikan, ini agak jelimet. Pokoknya ini jelimet-jelimet isinya. Ya Zaidu. Zaid. Al-harthu yaitu al-harthu terserah. Mau kamu artiin petani atau apa, gitu kan?
Ini harus dierobi sebagai atof bayan. Tidak boleh badal. Loh kenapa? Ini alasannya. Santi nggak ada ya? Ada. Nah, perhatiin Santi. Ini nggak gampang. Serius. Yang namanya munada, ya Muhammad, ya kan? Ya, maunya munada, ya Zaidu, itu nggak boleh dikasih al, nggak ada, ya Zaidu nggak boleh, salah. Huruf ini iya itu huruf munada, itu bertentangan dengan al. Paham maksudnya? Itu alasannya. Jadi munada, gitu loh, tidak boleh dikasih al. Kecuali dia jatuh setelah ayyuha atau ayun lah. Ya ayyuhalladzina amanu boleh. Ya ayyuhar rajulu. Ini kalian kalau nggak tekun-tekun aman nggak akan paham. Serius. Nah, andaikan al-harthu dijadikan badal, kan otomatis ya al-harth kan gitu. Ini nggak boleh. Sebagaimana tidak bolehnya ya Zaidu. Loh kenapa nggak boleh? Karena al-harth ini ada alnya. Al itu tidak boleh kumpul dengan munada. Paham? Jelas nih? Ini yang alasan yang kedua. Tidak semua atof bayan bisa ditarkib sebagai badal. Nah itu terutama dalam hatainil mas'alatain. Yaitu yang pertama ma idza wajaba dzikruhu, yang kedua awim tanaa ikhlaluhu mahallal awal. Oke ya. Nah ini tanggung nih. Bisa ya. Kemudian yang berikutnya waqad yata'ayyanu, dan sungguh betul-betul nyata. Waqad yata'ayyanu, dan sungguh betul-betul nyata fit tabi'i, di dalam tabi'. Apa yang yata'ayyanu ayyu'roba, apa bahwasanya di i'robi apa tabi' badalan pada badal. La atfa bayanin, tidak dengan ataf bayan. Wadzalika, dan bermula itu qad yata'ayyanu fit tabi ayyu roba badalan la atfa bayan. Idza kana, apabila ada apa al awwalu, lafaz yang pertama yaitu matsbu, audhoha, ada itu audhoha lebih jelas, minat tsani, dari yang kedua. Yang awal itu kan berarti matsbu, yang kedua itu kan berarti tabi kan gitu. Nahwu qara'a qalun Isa. Ya, qara'a telah membaca siapa qalun, yaitu Isa. Fa Isa, maka bermula Isa, badalun itu sebagai badal. Qalun itu siapa? Ya Isa. Maksudnya la fa Isa badalun la atfu bayanin, tidak atof bayan. Li'annal bayana, karena sesungguhnya atof bayan, la yakunu, itu tidak ada apa atof bayan, tidak ada itu duna mubayyinihi, di bawah mubayyinnya bayan, fil idhohi, di dalam penjelasan. Bal mithlahu, bahkan minimal semisal idhoh au doha, atau lebih jelas. Ya aifil idhoh, udah titik. Yang kedua, ya bukan yang kedua sih, apa namanya, ada kadang-kadang, terkadang ya, waqad yata'ayyanu, itu kan terkadang itu bisa dipahami kan qad yang masuk pada yata'ayyanu. Terkadang tabi itu
di-i'rabi badal dan tidak boleh ataf bayan. Yaitu contohnya qara'a qalun Isa. Isa itu harus di-i'rabi sebagai badal, tidak boleh jadi ataf bayan. Beda sama yang atas ini. Kalau ini kan harus di-i'rabi ataf bayan, tidak boleh badal. Terkadang gitu loh. Oke ya. Udah. Lah kan katanya mau nyate apa nongseng? Udah mateng nah. Masih lama. Ya San. Ya kalau emang ini lanjut gak apa-apa. Belum 1 jam lah, ngaji malah gak kenyang kalau gak 1 jam. Oke lanjut. Udah titik. Pembahasan ataf bayan sudah selesai. Cuman bukan berarti ngajinya selesai. Ngaji ntar selesai jam 7.30. Wa amma atfun nasaki, udah titik lanjut. Dan adapun bermula ataf nasak. Maksudnya ataf nasak itu apa? Ayil ma'tufu, tegasnya lafadz yang diatofkan. Ini ma'tuf. Bil harfi, dengan huruf, maksudnya huruf ataf. Atfa nasakin dengan ataf nasak. Lafadz nasak bi fathis sin, dengan dibaca fathah sinnya. Nasak bukan naskin, bukan nasik juga, bukan nusuk tapi nasak. Wan nasak, dan bermula maknanya nasak. Ma itu sesuatu. Jaa yang datang apa ma. Ala nazmin wahidin, atas urutan wahidin yang satu. Wa yuqalu hadza ala nasaki hadza. Hadza bermula ini sesuatu. Ala nasaki hadza itu atas tertibnya atau urutannya ini. Maknanya nasak, muradifnya ay ala nazmihi, tegasnya atas urutannya hadza. Fayusamma, maka diberi nama apa at-tabi'u tabi', al-madhkuru yang telah disebutkan, diberi nama nasakon pada nama nasak. Li'an nama, karena sesungguhnya lafadz ba'da harfil atfi, yang jatuh setelah huruf ataf, ala nazmima, itu atas runtutannya lafadz qoblahu yang sebelumnya ma, fi i'rabihi, di dalam i'rabnya ma. Udah titik. Ini tadi udah dibahas kaitannya ataf bayan. Ya, ataf bayan udah selesai. Kemarin kan ada ataf, ada 2. Ada ataf bayan, ada ataf nasak. Saya ini udah ya, saya hapus apa ya. Nah. Oke, paham ya? Ya tinggal ini mah gampang lah. Udah ini hapus. Ini diperhatiin. Maksudnya kok ataf ada bayan ada nasak itu bagaimana? Nasak. Nah itu nasakun, gitu loh. Ini dibaca fathah. Itu pembandingnya maknanya sama dengan nazmun. Nazmun itu apa? Runtut, urut. Jelas itu. Nah, ataf, kalau yang tadi kan ataf bayan. Bayan itu penjelas. Ya kan? Isinya ataf bayan yang menjelaskan matsbu. Nah, kalau ataf nasak, isinya apa namanya? Maktuf. Gini aja dah. Saya kasih contoh satu biar gak keder. Ja'a Zaidun wa Amrun umpamanya. Ini lafadz Amrun rofa. Perhatikan ya, ini namanya maktuf, terutama yang baru-baru. Belum ngerti kalian. Wa ini namanya huruf atof. Zaidun ini namanya maktuf alaih, maktufun alaihi, yang diatofi atasnya. Kalau ini maktuf yang diatofkan. Nah, nama lain daripada Amrun
selain ma'tuf itu bisa disebut dengan namanya dengan tabe. Tabe itu apa? Isim yang mengikut. Tuh kan? Diperhatikan naskah, ntar ngantuk lagi. Lah ikut kemana? Yaitu pada lafaz Zaid. Nah ini loh, Ja'a telah datang siapa Zaidun kan sebagai fa'il. Fa'il dibaca apa? Rofa. Ini Zaidun rofa. Maka wa amrun, lafaz amrun di i'rabnya diikutkan kepada Zaidun. Atof yang seperti ini disebut atof nasak. Maksudnya nasak itu urut. I'rabnya Zaid amrun ngikutin urut dengan i'rabnya Zaidun. Karena Zaidun rofa maka amrun juga rofa. Tandanya Zaidun dhammah. Di sini dhammah walaupun nggak harus sama dengan dhammahnya. Kan gitu. Umpamanya ja'a Zaidun warajulani kan bisa aja. Tapi yang jelas sini rofa ya sini rofa itu nazmun. Nazmun itu berurutan, jelas ya. Oke. Itu sepele kelihatannya. Tapi kalau kalian langsung pahami, langsung kuasai, insya Allah menguasai masalah. Jadi jangan masalah yang kelihatan sepele kemudian nggak dikuasai, kemudian ke depan kemudian menghambat gitu loh. Kalau lampu gak dimatiin ngapa Jun? Hei? Siapa? Ngobrol sama siapa? Oh ya udah biarin. Tamu. Orang pengen daftar mau udah nggak usah nanya informasi sama saya nggak mau ngeladenin. Ngerti? Nyari informasi sama Jono itu ya. Nah, udah mau siap, masuk yang bener. Gitu udah. Oke, sekarang kita lanjut. Fahuwa maka bermula atof nasak. At-tabi'u itu isim yang mengikuti. Tabe gampangannya. Alladzi yaitu tabe. Ya tawassatu bainahu wa baina matsbu'ihi harfun minal hurufil asrah. Ya tawassatu itu selahnya alladzi yang menengah-nengahi. Makanya ya tawassut, wasit itu ya kalau bahasa kita kan penengah kan. Bainahu antara alladzi wa baina matsbu'ihi dan antara yang diikuti alladzi apa yang yatawassatu harfun satu huruf min hadhil hurufi dari ini huruf-huruf al asrati yang 10 nanti di bawah. Udah. Yang dimaksud ya perhatikan sedikit saya terangin. Yang dimaksud atof nasak adalah at-tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina masbu'ihi harfun min hadhil huruf al asrah. Ini udah saya tulis tadi. Yang dimaksud atof nasak adalah ya. Itu sambil kalian perhatikan alladzi fahuwa tabe alladzi ya tabe. Lafaz amrun tadi namanya ma'tuf. Nama lain ma'tuf adalah tabe. Tabe kan gitu yang mengikut pada matsbu. Ini nama lain Zaidun itu matbu walaupun bisa disebut juga dengan ma'tuf alaih. Dan antara tabe perhatikan amrun dan Zaidun itu di tengah-tengahi, dipisahlah dengan salah satu huruf atof. Wow itu huruf atof salah satu dari 10. Jelas? Jadi yang dimaksud atof nasak adalah isim yang mengikut pada isim sebelumnya. Namun di tengah-tengahi dengan salah satu huruf atof. Gampangnya begitu. Oke paham ya? Gampang lah itu sebenarnya. Tinggal di deres saja. Faqauluhu definisi tadi adalah at-tabi' dan seterusnya. Faqauluhu maka bermula ucapannya musannif yaitu at-tabi'u lafaz at-tabi'u itu kalian titiknya 1 apa 2 bi apa iya? Ba salah itu ya tanawalu
Itu kalau yang anu dibenerin. Yang itu bukan ba tapi ya. Ya tanawalu itu mencakup apa qauluhu sairat tawabi'a pada semua tawabi'. Tawabi' itu pengikut-pengikut. Ya kan tawabi' ada berapa kemarin? 4, naat, atof, taukid, badal. Yang namanya tabi' ya semuanya ikut. Oh itu loh. Kalau definisinya atof itu tabi' semuanya ikut. Nah, wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif alladzi yatawassatu ila akhirih, yaitu lafaz alladzi yatawassatu bainahu wa baina masbu'i harfun minal huruf al asra, atasnya persis itu mukhrijun, itu mengecualikan. Mana asalnya mukhrijun itu mengeluarkan. Maksudnya mengeluarkan itu mengecualikan. Itu belum dibeliin kitab itu si Aldo udah punya kitabnya belum? Sorop udah punya? Mana? Udah punya di? Itu punya siapa? Besok dibeliin, siapa yang beliin? Ya paling enggak Sorop, Matan Jurumiyah, kita kecil lah, Taklim, terus Syarah Jurumiyah. Nanti saya kasih duitnya. Duit mana nyetak kalau habis. Ini tak tukang anu mesinnya ya. Lah aku ngasih aku punya kitab lah, kata Imam Malik, al ilmu kal wahsi. Ilmu itu seperti binatang liar, binatang buas. Illam tuqayyid harobat. Kalau enggak lu ikat, ya kabur. Lah ngikatnya ilmu, masa lu samain dengan kambing diikat pakai tambang? Ngikatnya pakai ilmu ya bil kitabah nulis lu sanggup. Nah, sekarang mah nggak usah nulis, beli kitab, lu gampang ya. Lu mau emang beli suruh nulis kitab sebanyak ini diupahin 10.000, ini kan harganya paling 12.000, 15.000 kan. Tulisannya rapi, bagus ya. Nah, nulis coba, udah tulisannya jelek, yang satu naik, yang satu turun, yang satu ngetril. Loh iya apa enggak? Apalagi aska yang nulis ya, udah nggak bisa dibaca. Jangan orang lain aska jadi udah baca, kan begitu kan? Nah udah punya kitabnya. Oke, mana tadi? 5 terhadap tawabe adahu yang selain atof nasak. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bitawassutil hurufi dengan di tengah-tengahi huruf. Antakuna itu bahwasanya ada apa tawabe tabaiyatus tsani itu mengikutnya lafadz yang kedua lil awali terhadap lafadz yang pertama yaitu masbu atau man'ut ma'tuf alaih biwasitotil harfi dengan wasitoh perantara huruf. Fala taridu maka tidak datang apa as-sifatul ma'tufatu sifat yang diatofkan ala misliha atas misalnya sifat ma'tufah. Mana tadi? Wala dan tidak apa al jumlah tu jumlah al makruna tu yang dibarengi bi summa dengan summa al muakkadu yang dikuatkan biha dengan summa apa jumlatun ukhra jumlah yang lain li'anat tabaiyata karena sesungguhnya tabaiyah sifat mengikut hasilatun itu hasil fihima di dalam jumlah makrunah dan muakkad biha bighairil harfi dengan tanpa huruf. Wa itlaqul atifi alaihi majazun. Wa itlaqul atifi dan bermula mengucapkan lafaz al-atif alaihi atas atof majazun itu namanya majaz. Majaz itu metafor bukan hakikat. Waqad sarraha dan betul-betul telah menjelaskan siapa Ibnul Hajib Imam Ibnul Hajib fi amalihi
di dalam kitab amalinya Ibnul Hajib bi anna mithla jaa Zaidun, dengan sesungguhnya seumpama lafaz jaa Zaidun al-alimu wal aqilu, laisa itu tidak ada apa mithlu jaa Zaidun dan seterusnya, bi'atfin itu dengan huruf atop alat tahqiqi, atas hukum yang sebenarnya. Wa innama huwa bakin, wa innama huwa, dan bahwasanya bermula mithlu jaa Zaidun al-alim wal aqil, bakin itu utuh, kekeh, tetap alama atas keadaan karena yang ada apa mithlu jaa tadi fil wasfiyati, di dalam wasfiyah. Wa innama hasuna, dan bahwasanya bagus apa dukhulul atif, masuknya huruf yang mengatofkan binauin dengan satu jenis minas syabahi, dari keserupaan bil ma'tufi dengan ma'tuf, lima karena perkara bainahuma yang itu antara keduanya, yaitu antara atif dan ma'tuf, minat taghayyuri, nyatanya saling merubah, wahya al wawu wal fa'u wa summa wa hatta. Ya udah dah ya, 1 jam kurang dikit, kurang 10 menit ya, karena udah mateng ya udah ya, kan ini hari tasrek terakhir tadi ya, habis sembelih wedhus. Tadi Ibrahim telat sih, kalau datangnya buruan malah bisa disertakan Ibrahim. Ya, kita itu bersama-sama dengan doa qiyamatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.